Pemirsa, untuk membahas bagaimana mensiasati usaha di tengah pandemi ini, telah bersama kami ada salah satu distributor di usaha pangan online, ada Mas Bayu Faj. Selamat siang Mas Bayu. Siang, Mbak. Mas Bayu, ini seberapa terasa dampak pandemi bagi usaha Mas Bayu saat ini? Oh, itu terasa sekali ya, Mbak. Karena sebelumnya saya kan di industri hiburan ya, di penyewaan alat sound system dan peralatan event. Jadi ketika pandemi ini berlangsung, itu lumayan kaget banget karena omset langsung tiba-tiba jadi nol gitu kan ketika ada larangan untuk mengumpulkan massa gitu. Jadi dampaknya sangat terasa sih ke usaha saya yang sebelumnya gitu. Pada saat pandemi sebelumnya usahanya hiburan akhirnya banting setir ke usaha pangan online ini. Saat itu secara otodidak langsung mau tidak mau banting setir atau seperti apa Mas Bayu? Iya, karena gini, saya waktu itu saya melihat opportunity begini, Mbak. Ketika pandemi ini berlangsung, orang bisa berhenti nonton konser, kebutuhan hiburan bisa di-stop, tapi tidak dengan kebutuhan pangan. Nah, dengan dasar pemikiran seperti itu, akhirnya saya mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan semua pekerja, karena misi kami saat itu adalah jangan sampai teman-teman karyawan ini berhenti berpenghasilan gitu, karena kita lumayan banyak ya yang ada di kantor ya. Nah, walau bukan sebuah perusahaan besar, bagaimana caranya kita semua tetap punya penghasilan. Akhirnya saya mengajak mereka berdiskusi, mau nggak kita coba banting setir jauh sekali dari industri kita yang sebelumnya di hiburan, kita coba pindah ke pangan. Ternyata teman-teman menanggapi positif semua, sehingga mereka berani untuk ikut belajar, ikut nyoba lagi industri ini dari awal gitu. Baik, Mas Bayu, ini sampai harus merumahkan karyawan-karyawannya tidak? Awalnya mau nggak mau, karena waktu itu sudah 1 bulan tidak ada pemasukan sama sekali, hampir gitu. Akhirnya saya menawarkan opsi mau nggak berpindah ke industri baru supaya teman-teman nggak perlu dirumahkan, supaya teman-teman yang bekerja tetap bisa ada penghasilan. Akhirnya mereka sebagian besar setuju, dan alhamdulillah sih kita tidak perlu merumahkan mereka tetap bisa bekerja gitu, Mbak. Baik, sulit atau tidak bertahan di tengah pandemi ini agar usaha tetap berjalan? Sulit sekali, apalagi kalau kita tetap berharap industri kita yang sebelumnya sudah mati total, kita berharap bisa hidup dari situ lagi, itu sebenarnya susah sekali ya. Mau nggak mau kita harus manuver, dan kesulitannya sebenarnya adalah ketika kita harus belajar sebuah industri baru, ranah baru untuk bisa kita beradaptasi, mencari peluang gitu, Mbak. Cara beradaptasinya seperti apa Mas Bayu? Cara beradaptasinya belajar lagi. Jadi mau nggak mau kita mempelajari produk lagi. Jadi staf-staf saya yang sebelumnya gulung kabel, gotong speaker, terus berurusan sama listrik, mau nggak mau mereka belajar tentang bahan-bahan makanan, produk sayur yang bagus seperti apa, yang segar seperti apa, mempelajari pricingnya, sama mempelajari treatment ke bahan makanan itu supaya aman sampai konsumen seperti apa. Itu butuh effort sih, Mbak, untuk belajarnya sih gitu. Tapi Mas Bayu berhasil memanfaatkan peluang pandemi ini begitu. Bagaimana bisnis saat ini berjalan, Mas Bayu? Ya, bisnisnya sendiri alhamdulillah bisa dibilang cukup lancar. Walau secara omset tidak bisa menyeimbangkan atau menyamai ketika kita masih berada di industri hiburan yang cash flow-nya agak besar. Tapi alhamdulillah cash flow di industri pangan ini bisa dibilang cukup lancar untuk menghidupi teman-teman semua dan bisa membiayai operasional usaha saya sih. Baik, ada tidak social distancing yang memang dijalankan di usaha Mas Bayu saat ini? Ya, memang ketika menjalankan usaha ini, salah satu riset dan SOP yang kita build, kita bangun adalah mengenai social distancing ini sendiri. Jadi itu untuk menjaga keamanan teman-teman yang bekerja di lapangan, karena mereka harus berurusan dengan lapangan ya, keluar, dan juga menjaga konsumen-konsumen kita gitu. Jadi memang social distancing diterapkan sekali sih, Mbak. Jadi teman-teman itu bekerja pasti full dengan perlengkapan untuk perlindungan diri seperti masker, glove, topi, dan pakaian tertutup, dan juga tidak berinteraksi langsung dengan customer gitu. Baik, terima kasih Mas Bayu atas inspirasi dan juga semangatnya. Ini merupakan peluang, tidak semua usaha bisa mati, tapi ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk para pengusaha. Terima kasih Mas Bayu.